Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Memang harus dahsyat luar biasa, sebab kasih Tuhan dahsyat luar biasa bagi kita. Langsung saja kita membuka Roma 8 ayat 32. Kita baca bersama dengan kuat. Roma 8 ayat 32. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Di saat kita membaca ayat ini, hati kita terhibur. Hati kita terhibur. Karena ini adalah firman Tuhan memiliki suatu janji yang pasti. Dikatakan di sana bahwa Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Amin. Berarti Allah itu tidak akan menahan-nahan segala sesuatu bagi kita. Yang paling berharga saja diberikan, apalagi yang kurang berharga. Yesus Kristus anaknya itulah yang paling berharga, yang paling disayangi, yang paling berharga, yang dimiliki oleh Bapa, tetapi itu pun diberikan kepada umatnya, apalagi yang lain, yaitu segala sesuatu. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah merupakan usaha daripada Allah untuk menyelamatkan manusia, di mana Yesus Kristus dikorbankan kepada kita untuk menjawab semua kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi Allah menjawab semua kebutuhan kita di dalam Yesus Kristus. Dan ini dilakukan oleh Allah atas kerelaannya sendiri. Bukan karena manusia itu baik, tetapi atas kerelaannya sendiri. Mari kita baca dulu Efesus 1 ayat yang ke Efesus 1 ayat, dalam Efesus 1 ayat 9, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi di dalam Kristuslah Allah menyatakan kehendaknya. Di dalam Kristuslah Allah menyatakan rencananya. Yang Dia rencanakan
dalam kerelaannya sendiri, yaitu untuk menyelamatkan dan memberkati kita. Semua itu di dalam anaknya, yaitu Kristus Yesus. Jadi itulah yang merupakan usaha daripada Allah buat kita. Di dalam Kristus Ia memberikan segala-galanya bagi kita. Yang percaya katakan amin. Tentunya usaha daripada Allah ini harus kita hargai. Ya. Sering kita mendengar bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia menggantikan kemiskinan kita, digantikan dengan kekayaannya. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia rela menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di atas kayu salib juga Dia telah menggantikan kelemahan kita menjadi kekuatan. Dia telah menggantikan kehinaan kita menjadi kemuliaan. Bahkan Dia telah menggantikan kutuk yang menimpa kita diganti menjadi berkat. Dan kita yang seharusnya diganti menjadi hidup. Bahkan kelemahan-kelemahan kita pun diubah menjadi kekuatan. Dan kemiskinan kita itu pun digantikannya menjadi kekayaan. Semuanya itu Dia tanggung di atas kayu salib. Bahkan sakit penyakit kita pun sudah Dia tanggung di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Bahkan dalam Ibrani 2 ayat 8 dikatakan di sana bahwa Yesus, Ibrani 2 ayat 18, sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi semua itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan di penghujung peristiwa Kalvari itu Dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Semua sudah selesai. Diselesaikannya. Dan itu adalah dari Allah. Usaha daripada Allah itu sendiri. Nah sekarang, bagaimanakah supaya yang diselesaikannya itu dapat terjadi di dalam hidup kita? Apa yang diusahakan oleh Allah itu bagi kita boleh atau dapat kita terima. Apa yang harus kita lakukan Ibu Bapak? Percaya? Percaya
Semua percaya? Semua. Semua sudah menerima apa yang diselesaikannya di atas kayu salib? Belum. Apa yang diusahakan oleh Allah buat kita akan kita terima, akan kita nikmati lewat apa, Ibu Bapak? Mari kita buka Zakaria pasal 1. Ini jawabannya, Ibu Bapak, ya. Kita merayakan Paskah bahwa Yesus hebat, Yesus telah menebus kita, Yesus telah menyembuhkan kita, Yesus telah mencabut kutuk-kutuk kita, Yesus telah menggantikan segala kelemahan-kelemahan kita, bahkan Yesus telah mencurahkan berkat bagi kita. Nah, ini kita baca Zakaria pasal 1 ayat 14. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Ya, sampai di sini dulu. Usaha siapa, Ibu Bapak? Usaha Tuhan. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Ini Yerusalem dan Sion ini adalah umat Tuhan, pilihan Tuhan, termasuk saudara dan saya secara rohani. Sangat besar usahanya bagi kita untuk keselamatan kita. Allah harus membuat sebuah usaha dengan menyerahkan anaknya sendiri. Itulah usaha Allah, dan ini besar sekali. Menyerahkan anaknya sendiri untuk kita, ini usaha yang sangat besar. Amin. Besar. Bukan bele-bele ini, bukan kaleng-kaleng ini, sampai anaknya diserahkan. Berarti ini besar sekali. Bukan murahan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib buat kita, tetapi besar sekali. Kemudian ayat 15, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sangat besar usahanya kepada kita, menyelamatkan kita. Jadi perayaan Paskah itu untuk mengingatkan kita, Ibu Bapak, bahwa manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, bahwa manusia itu memerlukan juru selamat, memerlukan Tuhan. Jadi lewat perayaan Paskah ini kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan di hidup ini. Jangan kita merasa aman, yaitu merasa tidak memerlukan Tuhan. Terhadap orang yang merasa dirinya aman, Tuhan sangat senang. Amin. Senang atau murka? Berarti murung dong sudah. Gue balik-balik orang protes.
berarti nggak respon kan? Artinya sakti hudukan daunnya ni mohona. Hudukan doang mo ni mohona. Ini mendengar hudukan dia nama hokan. Mula sore sebab dia mula kuat tu. Biarlah Paskah ini menyadarkan kita bahwa kita sangat memerlukan Tuhan. Seperti Allah telah menyatakan usahanya sendiri untuk menyelamatkan manusia. Bahwa manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian kekal. Maka Allah akan sangat marah kepada umatnya, kepada kita semua, kalau kita merasa diri aman tanpa Tuhan. Nah, tadi saya bertanya, apa yang harus kita miliki untuk menerima semua usaha-usaha daripada Allah itu? Apa yang didirikan oleh Tuhan? Apa yang ditegakkan oleh Allah sebagai jalan bagi dia untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya? Ini ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Amin. Kira-kira sudah tahu jawabannya? Pasti sudah tahu. Allah menegakkan, mendirikan rumahnya untuk menyatakan kasih sayangnya kepada Yerusalem. Maka Allah pun mendirikan rumahnya di sana. Apa itu rumah? Ibadah. Shalom. Jadi ibadah. Allah mendirikan ibadah di tengah-tengah umatnya sebagai wadah bagi umatnya menerima usaha-usaha yang dia lakukan untuk umatnya. Amin. Jadi tidak cukup kita hanya percaya kepada Yesus. Tidak cukup kita hanya merayakan Paskah sekali setahun. Tetapi kita harus setia beribadah. Itulah makanya Paulus katakan, tetapi 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji untuk hidup masa sekarang dan untuk hidup masa yang akan datang. Ibadah. Jadi lewat ibadah inilah kita menerima berkat Tuhan. Menerima di mana kutuk diubah menjadi berkat. Lewat ibadah kita menerima kehinaan kita diganti menjadi kemuliaan, kemiskinan kita diganti menjadi kekayaan, bahkan sakit penyakit kita disembuhkan. Amin. Itu semua kita terima lewat kita menegakkan rumahnya, menegakkan ibadah kita. Seperti Allah menegakkan rumahnya, Dia kembali menunjukkan kasihnya kepada Yerusalem dan mendirikan rumahnya di sana. Rumahnya itu adalah ibadah. Tetapi ibadah bukan sembarang ibadah. Ada lagi kelanjutannya, begini pujinya.
dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Jadi ibadah itu diukur. Tidak main-main. Ada ukurannya. Rumah itu diukur. Ibadah itu diukur. Jadi ibadah kita harus sesuai ukuran Tuhan. Wahyu 11 ayat 1. Wahyu 11 ayat 1 juga dikatakan di sana. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh sebagai tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka. Jadi orang pun diukur. Mereka yang beribadah di dalamnya diukur. Amin. Jadi bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Anaknya saja diberikan. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Tetapi di mana kita mendapatkan semua itu kalau kita tidak beribadah? Apa yang terjadi? Ayat 17. Inilah yang terjadi. Kalau sudah rumah didirikan dan sudah diukur, yang terjadi inilah. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan saudara dan saya. Kota-kota kita pun akan berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah dengan kebajikan. Tetapi tegakkan rumahnya dan siap dihukum. Haleluya. Jadi untuk mendukung hal ini kita buka dulu ayat terakhir. Untuk mendukung hal ini kita buka dulu Lukas pasal 1. Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 67 begini bunyinya. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Ini nubuatan tentang Yesus Kristus yang akan lahir setelah Yohanes Pembaptis lahir. Maka Zakaria pun bernubuat dia tentang kelahiran Yesus Kristus yang dipersiapkan Yohanes Pembaptis jalan bagi dia. Dan inilah Yesus Kristus itu yang lahir itu, yang akan disalibkan di atas kayu salib itu. Dialah yang akan melepaskan umatnya, membebaskan umatnya, menunjukkan rahmatnya. Tujuannya itu. Tetapi salah satu tujuannya yang terakhir disebutkan di sini adalah kehadiran Yesus Kristus supaya kita dapat beribadah kepada Allah tanpa takut. Amin.
tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jadi seumur hidup kita harus beribadah. Camkanlah itu ibu bapak. Bukan sekali seminggu kita beribadah. Selama kita hidup kita harus beribadah. Yang mau katakan amin. Amin. Jangan takut. Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita sehingga kita dapat beribadah. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk beribadah karena lewat dan di dalam ibadah itulah berkatnya dicurahkan. Mazmur 118 ayat 116 dikatakan sana, kami memberkati kamu dari Sion dan kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Belum masih tangis hidup. Tangga pokoknya Mazmur 118 ibadah. Jadi lewat ibadah inilah ibu bapak kita menerima karya salib Yesus itu. Apa yang dia lakukan di kayu salib, dia berdarah-darah, dia menderita untuk membuat kita bahagia, untuk membuat kita bebas, untuk membuat kita kaya, untuk membuat kita sembuh, untuk membuat kita mulia, untuk membuat kita hidup. Semua itu akan kita raih lewat beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Dia sampai Dia datang kembali, datang dalam awan-awan yang permai. Disitulah ibadah kita selesai di bumi dan dilanjutkan lagi di sorga. Amin. Di sorga pun kita beribadah pula. Jadi jangan pernah belajar menghindari ibadah. Di sorga pun kita tetap beribadah. Ada ayatnya, kapan-kapan kutunjukkan. Itu hanya dikatakan latihlah dirimu beribadah di bumi, karena di sorga pun tetap juga beribadah. Makanya Paulus katakan, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Ibadah, ibadah, ibadah. Itulah yang ditegakkan oleh Tuhan dengan kematian dan kebangkitannya. Mari kita bangkit berdiri, kita seperti kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Kita menyanyi terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari pelan-pelan perjamuan kudus, mari ke depan kita bagikan roti dan darah Yesus ini untuk kita makan minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan Engkau telah mati di atas kayu salib, Engkau telah mengorbankan pengorbanan yang terbesar bagi kami untuk membuat kami bahagia, untuk membuat kami selamat. Dan semua keselamatan dan berkat-berkat itu kami akan raih di dalam rumah-Mu. Haleluya.
memakannya, minumnya. Kami menguduskan hati dan pikiran kami. Dan biarlah Roh Kudus juga menguduskan hati dan pikiran kami sehingga kami layak menyatu dengan perjamuan kudus ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami sambil kami mengingat pengorbanan-Mu, mengingat perjuangan-Mu yang begitu besar, mengingat usaha daripada Allah kami untuk kami. Hari ini Tuhan, kami akan menerima semua ini dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketaatan kami, dengan segala pengakuan akan dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmatinya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita menyanyi.
Sebelum kita makan, semua membaca ayat mas di dalam roti itu. Dan roti ini bisa dilipat-lipat dan dicelupkan sebelum dimakan, supaya lebih mudah dibondut. Karena murid-murid Yesus juga waktu mereka perjamuan kudus dicelupkannya roti itu. Itulah makanya dikatakan kemudian Judas mencelupkan roti ke dalam air, ya kan? Jadi bisa dicelupkan, aku pun mencelupkannya supaya mudah kutelan. Karena itu mari kita dengarkan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 6. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Angkat roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak percaya akan tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ibu bapak percaya akan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Anak Allah yang dikorbankan bagi kami. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, kami tunduk dan taat kepadamu. Sebab kami yakin dan percaya akhirnya kepadamu lah diserahkan segala kuasa, kepadamu lah diserahkan kerajaan Bapa Ibu. Engkaulah hakim yang adil. Kepadamu manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama hidup, dan tidak ada yang tidak engkau tahu. Engkau sanggup melakukan apapun, dan engkau telah melakukannya untuk kami. Engkau telah menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau telah mencabut kutuk
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku, kita lanjutkan ibadah kita. Kita kumpulkan persembahan kita, tetapi tidak usah maju ke depan karena ini adalah hari Jumat. Mari kita angkat lagu Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus.